Hari ini kita ingin berkata bahwa melayani itu adalah karunia. Dan karunia itu diberikan atau dimiliki oleh seseorang dengan cara apa? Kita ingin melihat dari apa yang dikatakan di dalam Roma, ada banyak sekali karunia dan hari ini kita masuk dalam karunia untuk melayani. Ketika berbicara tentang karunia untuk melayani, kita akan masuk dengan yang pertama, bahwa pelayanan itu adalah pilihan Tuhan untuk kita. Jadi ketika saya dan saudara-saudara dikaruniai dengan karunia melayani, kita mengucap syukur karena apa yang dikatakan itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pelayanan bukan beban orang Kristen, tetapi Tuhan memilih kita untuk masuk dalam pelayanan. Apapun caranya dan bagaimana memahami pilihan itu, kita diingatkan untuk memulai dengan sesuatu bukan atas kehendak saya, tetapi atas karunia roh di mana Tuhan memanggil saya untuk ada dalam pelayanan. Apakah pelayanan itu hanya untuk orang-orang yang menjadi aktivis gereja? Bukan. Pelayanan itu untuk semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah apa yang dikatakan hal-hal yang berbeda dalam talenta, dalam pengetahuan, dalam cara kita memiliki kekhasan kita, keunikan kita, Tuhan memanggil kita untuk masuk di dalam pelayanan itu. Jadi kalau apa yang menjadi basic dari pelayanan itu? Pelayanan merupakan perpindahan dari selfishness kepada selflessness, penghampaan diri. Kenapa masuk dalam penghampaan diri? Sebab kita sebetulnya dalam maju melayani, kita bertindak apapun yang kita berikan itu sebagai orang yang dianugerahi. Jadi ketika saya mau melayani, saya tahu saya adalah orang yang dianugerahi. Dan Roh Kudus mengajar saya bahwa dengan karunia panggilan pelayanan itu, saya tahu bahwa Tuhan ingin saya mengembangkan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup saya. Dan pengembangan itu sifatnya tidak sementara, tidak juga bersifat impulsif, tetapi sebuah proses yang membutuhkan konsistensi. Dalam Yohanes 15, aku memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi ada konsistensi. Ada banyak kali kita memberikan komitmen dalam melayani. Dan kemudian oleh berbagai goncangan kita kemudian menarik diri dari komitmen itu. Nah, kalau itu yang menjadi langkah kita, sebetulnya kita belum sampai pada pemahaman aku orang yang dianugerahi. Saya tidak memilih untuk menjadi orang-orang yang melakukan pelayanan oleh kehendak saya sendiri, atau untuk keuntungan saya, atau untuk apa yang menyenangkan hati saya. Tetapi di mana Tuhan menempatkan saya dalam pelayanan, itu adalah sebuah anugerah, privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika saya melayani dan saudara melayani, kita pengen reward apa? Itu kan murid-murid yang waktu itu bertanya, Tuhan tempatkan aku di kananmu, di kirimu, kalau engkau sudah menjadi raja dan sebagainya. Tapi Tuhan memperlihatkan sesuatu yang penting yang disebut melayani Tuhan adalah aku menjadikan diriku hamba daripada apa yang dikatakan Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini. Dan ketika kita kemudian ada dalam praktek nyata bersama-sama dengan orang lain, atau ketika keadaan betul-betul menekan kita, dan saya harus bisa menerima perbedaan-perbedaan orang lain, saya juga mesti selalu berkata, ada banyak orang yang punya 5, 2, dan barangkali saya 1 talenta, tapi semuanya menjadi persembahan yang indah untuk apa yang dikatakan untuk melayani Tuhan. Dan barangkali itu banyak kejadian dalam hidup kita ya. Kita gelisah ketika kita merasa bahwa pelayanan saya kok tidak dilihat orang. Yang muncul orang-orang tertentu saja. Terus saya cuma punya 1 talenta yang gak ada harganya. Kita menolak untuk mengambil risiko dilukai. Kita menolak juga untuk kehilangan harga diri kita. Nah, di tengah seluruh proses ini kita diingatkan bahwa pelayanan itu adalah membutuhkan kerendahan hati. Yang kedua, apa yang dikatakan kemudian dari apa yang
menjadi pelayanan yang membutuhkan kerendahan hati adalah kita tahu bahwa di dalam Kristus yang sudah melayani kita, aku sudah melayani kamu, dan ini barangkali agak membuat kita gugup ya saudara, karena kita jarang-jarang ingat bahwa Tuhan udah lebih dahulu melayani dengan pola yang konsisten sampai terakhir gitu, yang tidak pernah Tuhan bilang ini udah keterlaluan lah gitu, nggak pernah. Dia konsisten sampai akhir. Dan ini menjadikan kita belajar untuk masuk lagi kepada sebuah syukur, karena kita adalah orang yang mengambil bagian dalam rencana besar Tuhan melalui pelayanan kita. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk masuk dalam rencana besar Tuhan untuk dalam pelayanan yang kita kerjakan, rasanya kita sedang ada di dalam sebuah siklus yang jauh lebih besar dari diri kita, dan kita bersyukur, why have you chosen me? Kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk menjawab ya ketika Tuhan berkata aku menyelamatkan engkau, dan ya ketika Tuhan panggil mau jadi murid saya, mau gitu. Jadi pelayanan bukan hanya pendeta, aktivis gereja, penatua, bukan. Setiap orang percaya itu murid Kristus. Di mana saya melayani, dalam keluarga, di masyarakat, di tempat saya bekerja, di mana saja, dalam rumah tangga kita, atau dalam gereja sebagai komunitas. Ketika kita sudah masuk di sana, maka kita akan mengerti bahwa pelayanan ini untuk sesuatu yang kita tahu kuncinya adalah, apakah saya melayani karena saya mencintai Tuhan? Mari kita bersukacita. Orang yang diberi karunia melayani akan menjadikan komunitas kita menjadi komunitas yang berbuah dan buahnya konsisten. Tidak ada kemandekan, tidak ada kepengeroposan dalam hidup ketika setiap orang tahu bahwa saya membawa identitas Kristus, saya melayani Kristus dan melayani jemaat. Kalau ada yang perlu dikoreksi, mari saling mengoreksi dalam pelayanan. Kalau ada yang perlu dibahas, oleh karena kita tahu bahwa ini sedang pada arah yang barangkali Roh Kudus mengatakan bahwa layani, jangan pasif, layani, sedang terjadi sesuatu, layani, engkau adalah hambaku, dan kalau aku yang Tuhan adalah gurumu, membasuh kaki, engkau juga dalam melayani sama dalam kerendahan hati. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin.